Hai Sobat Sehat, jumpa lagi di Diabetes Corner channel Sehatku. Sobat Sehat pernah nggak ke dokter, kemudian dokternya melihat hasil laboratorium dan bilang, wah bapak kena kencing manis. Emang segampang itu untuk mendiagnosa kencing manis? Simak penjelasannya berikut ini. Umumnya, seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan dari keluhan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Namun pada kasus diabetes, cukup ditemukan keluhan klasik seperti banyak makan karena mudah lapar atau polifagia, banyak minum karena mudah haus atau polidipsi, banyak dan sering kencing atau poliuri, dan berat badan menurun yang tidak diketahui sebabnya, ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, gula darah puasa lebih dari 126, gula darah setelah makan lebih dari 200, apalagi kalau didapatkan HbA1c lebih dari 6,5, sudah cukup untuk mendiagnosa penyakit diabetes mellitus. Wah, ternyata gampang banget ya untuk diagnosa diabetes mellitus. Jadi nggak perlu ke dokter dong. Sobat Sehat masih tetap harus ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan mendeteksi ada tidaknya komplikasi dari diabetes mellitus ini. Diagnosa memang mudah, tetapi kontrol gula darah yang susah. Dibutuhkan kemauan yang keras untuk dapat mengontrol gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Oh ya, ada beberapa catatan penting untuk diagnosis diabetes mellitus ini. Yang pertama, untuk mendiagnosa diabetes mellitus, pemeriksaan darah harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan darah vena, bukan darah kapiler yang dicucukkan kemudian diperiksakan di glukometer atau alat periksa gula darah mandiri ya. Catatan yang kedua, pemeriksaan gula darah puasa membutuhkan puasa kurang lebih 8 jam, tidak boleh makan, tetapi boleh minum cuma air putih. Dan setelah diambil darah, bila akan dilakukan pemeriksaan setelah makan, makan dulu ya. Dan setelah makan, kembali lagi puasa, cuma boleh minum air putih sampai waktu pengambilan darah yang kedua. Catatan berikutnya adalah tentang HbA1c. HbA1c adalah pemeriksaan gold standard atau pemeriksaan yang terbaik untuk diagnosis diabetes mellitus yang dapat mendeteksi kadar gula rata-rata dalam 3 bulan terakhir dengan mengukur kadar gula yang menempel pada hemoglobin. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan HbA1c harus dipastikan hemoglobin dalam kondisi normal ya, karena kondisi-kondisi yang mengganggu hemoglobin seperti anemia, talasemia atau gagal ginjal atau kondisi yang lain dapat juga mengganggu keakurasian pemeriksaan HbA1c ini. Sekarang Sobat Sehat sudah tahu bagaimana cara untuk diagnosis diabetes mellitus. Memang diagnosisnya gampang, tapi kontrolnya yang gampang-gampang susah. Demikian video kita kali ini, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. God bless.